Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Aku sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga antum semuanya. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tematik kita. Masih di tema 4, subtema 1, pelajaran 4. Sebelum melanjutkan pelajaran, perhatikan adab-adabnya, berpakaian yang rapi menutup aurat, berdoa supaya dimudahkan, dan juga siapkan catatannya untuk mengikuti pelajaran hari ini dan mencatat hal-hal yang penting yang ada dalam materi pelajaran nanti. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa untuk memohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, subtema 4, peredaran darahku sehat. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pelajaran 4. Ada 3 muatan pelajaran, yakni ada IPS, PPKN, dan juga bahasa Indonesia. Nah, nanosa sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin telah kita pelajari tentang tanggung jawab, hak, dan juga kewajiban sebagai individu ataupun kewajiban kita terhadap diri kita sendiri atau terhadap orang lain. Tanggung jawab terhadap diri kita ataupun tanggung jawab terhadap orang lain. Jadi kita harus menunaikan semuanya, laksanakan kewajiban-kewajiban kita sebelum kita menuntut hak yang ada pada diri kita. Nah, pemirsa sekalian, salah satu tanggung jawab kita adalah menjaga tanggung jawab kita dalam masyarakat, yakni menjaga agar lingkungan kita tetap bersih dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Kita punya tugas yang sangat penting. Tugas sebagai masyarakat, yakni menjaga agar lingkungan kita itu tetap bersih dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Karena efeknya akan kita rasakan semuanya. Jadi sebelum kita menuntut daerah kita itu harus bersih, nyaman, harus kita jalankan dulu hak-hak kita. Apa nih kewajiban-kewajiban kita untuk menjaga lingkungan kita sebagai bentuk tanggung jawab. Adapun juga tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab kita dalam agama. Kita menuntut hak untuk mendapatkan pahala, menuntut hak syurga, tapi tidak kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita, maka tidak akan terlaksana semuanya, tidak ada tanggung jawab kita. Maka sebagai seorang muslim, kita harus laksanakan kewajiban kita juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak-haknya kepada kita. Kemudian kita juga punya tanggung jawab sebagai seorang siswa. Kita disuruh untuk belajar di rumah, kita disuruh untuk menghafal, maka kita harus laksanakan tanggung jawab itu. Kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Kita mau lulus dengan nilai yang baik, kita mau tetap naik kelas misalnya. Kalau tidak, kita belajarnya malas, nggak mau ikuti, nggak mau kerjakan tugas, atau tidak mau mengikuti pelajaran diberikan oleh guru, maka kita siap-siap menerima resikonya. Kita tidak akan dapatkan hak kita karena kita tidak melaksanakan kewajiban murojaah, kewajiban menghafal, kewajiban mengerjakan tugas, kewajiban belajar di rumah. Semuanya harus kita laksanakan semuanya. Tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, duduk di teras makan kebab. Cakep. Banyak makan jadi kekenyangan. Hak dan kewajiban ialah tanggung jawab. Laku baik harus jadi kebiasaan.
Dan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantun adalah merupakan salah satu cara juga yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Kadang orang susah menyampaikan nasihat secara langsung. Bisa juga diungkapkan melalui pantun atau melalui tulisan atau melalui video. Di pantun merupakan salah satu cara, salah satu sarana untuk menyampaikan nasihat. Ya, nasihat bagi individu maupun kelompok. Bisa aja kerjasama dan mufakat juga merupakan telah kita pelajari kemarin. Kerjasama dan mufakat merupakan salah satu sosial budaya atau kebudayaan warisan budaya Indonesia yang bagus untuk dipertahankan. Tanggung jawab, kerjasama, kesepakatan dalam rapat, ya. Berkumpul bersama menyelesaikan sesuatu. Ini merupakan warisan budaya Indonesia yang harus kita pertahankan. Kita orang Indonesia ini orangnya kompak-kompak, santun dengan tetangga, baik, kerjasama. Ini harus warisan budaya yang kita tingkatkan, bersama-sama menjaga tanggung jawab tersebut sehingga negara kita tetap aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi baldatun thayyibah, menjadi negara yang aman, menjadi negara yang aman, menjadi negara yang tentram, menjadi negara yang damai, wa rabbun ghafur. Dan juga masyarakatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Aman, tentram, diampuni dosa-dosanya, Masya Allah. Nah, kemarin kita ketahui ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang perlu kita pertahankan. Ada musyawarah, kemudian paternalistik, dan juga gotong royong. Ada kemarin musyawarah, paternalistik atau sifat mengayomi, dan yang terakhir kerja bakti atau gotong royong. Nah, kemudian budaya dan sosial dibagi juga dalam 6. Dari ketiga itu ada 3 budaya dan sosial dibagi dalam 6 bentuk. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh misalnya seorang pemimpin sebelum dia musyawarah dengan rakyatnya dia langsung menentukan suatu keputusan. Sebenarnya boleh hak dia sebagai pemimpin, tapi bagusnya dia harus musyawarah dulu, mencari kesepakatan bersama yang terbaik kepada masyarakatnya sebelum dia mengambil suatu keputusan. Harus musyawarah mufakat dulu dalam rumah. Misalnya mau ke pantai harus musyawarah dulu, enaknya ke pantai mana. Nanti ke pantai, misalnya ke pantai Eliora yang lainnya nggak suka, jadi harus sepakat dulu, semuanya harus deal sebelum mengambil mufakat. Kemudian membiasakan tolong menolong antar warga masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam komplek tempat tinggal kita. Kemudian menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat, tidak boleh berantem, tidak boleh gaduh-gaduh, tidak boleh adu mulut. Membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Jadi interaksinya, hubungan kita itu mengarah ke persatuan dan juga menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ini dia 6 budaya dan sosial dalam masyarakat Indonesia. Kemudian anak-anak sekalian, tadi kita telah sampaikan bahwa pantun merupakan salah satu sarana untuk kita menyampaikan nasihat kepada individu maupun kepada kelompok. Kita telah pelajari ada 3 golongan pantun kemarin. Ada pantun anak, pantun muda, dan juga pantun tua. Ada 3 golongan pantun, pantun anak, pantun muda, dan juga pantun tua. Pantun anak contohnya, lumba-lumba si ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat abi dan umi. Ini ada di halaman 29, antum bisa lihat di bukunya. Kemudian contoh pantun muda, indah nian burung kakak tua,
terbang tinggi tanpa ragu, telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Pantun muda ini pantun-pantun anak muda. Pantun anak berarti pantun untuk anak-anak, nasihat untuk anak-anak. Pantun muda biasanya hiburan atau bisa juga nasihat untuk anak-anak muda. Pantun tua, Sultan Leman di Pekan Sabtu. Pengawalnya membeli lada, jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Nah, itu 3 golongan pantun. Ada pantun anak, pantun muda, dan juga pantun tua. Ya. Kemarin kita telah pelajari salah satu jenis pantun yang lain. Ya, ini ada pantun nasihat. Nanti ada jenis-jenis pantun yang lainnya juga, seperti pantun jenaka, pantun teka-teki, dan juga sebagainya. Nah, itu dia materi kita untuk hari ini. Ada tugas yang sudah berikan kepada antum, tugas bahasa Indonesia. Tugasnya adalah antum buat pantun anak, pantun muda, pantun tua. Masing-masing 2 pantun. Oke? Berarti pantunnya 6. Pantun anak, pantun 2, pantun anak 2, pantun muda 2, pantun tua 2. Bikin, nanti kumpulkan di classroom. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih ala ihtimamikum, atas perhatian antum semuanya. Barakallahu fikum. Hari ini juga kita akan ulangan bahasa Inggris ya. Jadi jangan lupa untuk belajar. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.